Perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah memicu ketidakpastian ekonomi di seluruh dunia. Dalam konteks ini, Indonesia diarahkan untuk mencari pasar ekspor alternatif guna mengurangi ketergantungan yang tinggi pada China. Pemerintah Indonesia diharapkan untuk melakukan negosiasi bilateral yang dapat mengarah pada pengecualian tarif. Langkah ini sangat penting untuk melindungi industri domestik dari dampak negatif akibat tarif yang meningkat. Tarif impor yang tinggi, mencapai 32%, berpotensi mempengaruhi harga barang-barang impor seperti susu dan gandum di Indonesia. Situasi ini berpotensi mengganggu daya beli masyarakat luas. Negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat menjadi sangat penting dalam upaya meninjau kembali kebijakan tarif yang ada. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan perdagangan yang lebih adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Meskipun tarif yang dikenakan Indonesia tidak tertinggi di antara negara-negara lain, tetap perlu memperhatikan dampak kebijakan ini terhadap perekonomian nasional serta sektor perdagangan domestik. Pemerintah Indonesia diharapkan untuk menyusun strategi yang tepat guna meningkatkan daya saing produk ekspor. Hal ini sangat penting untuk dapat bersaing di pasar global, terutama dalam menghadapi tarif yang tinggi. Peran Bank Sentral Indonesia sangat vital dalam mengatasi fluktuasi nilai tukar rupiah. Tugas utama mereka adalah menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tekanan ekonomi yang meningkat. Namun, tantangan internal seperti defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, serta meningkatnya utang semakin memperburuk situasi ekonomi. Hal ini berkontribusi pada melemahnya daya beli masyarakat dan dampak negatif yang lebih luas. Pengenaan tarif oleh negara lain, seperti yang dilakukan oleh mantan Presiden Trump, memberikan dampak langsung kepada Indonesia. Ini menjadi alasan kuat untuk mencari solusi diplomatik dalam isu perdagangan. Bank Indonesia saat ini ditutup karena libur Idul Fitri. Meskipun demikian, dampak pasar tetap dipantau untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Ini menjadi langkah penting untuk mengantisipasi reaksi pasar global. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 4,9% menjadi 4,7% oleh OCBC menunjukkan bahwa ketidakpastian global dapat mempengaruhi ekonomi domestik. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam menghadapi pemutusan hubungan kerja akibat tarif impor menjadi sangat krusial. Langkah-langkah mitigasi diperlukan untuk mengurangi risiko lebih lanjut bagi pekerja dan industri. Sektor kelapa sawit menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia dan mungkin tidak terlalu terpengaruh oleh tarif. Ini disebabkan oleh posisi Indonesia yang masih menjadi pemain utama dalam perdagangan kelapa sawit. Industri perikanan juga memiliki kontribusi ekspor yang signifikan, namun kebijakan tarif dapat mempengaruhi daya saing produk perikanan Indonesia. Oleh karena itu, perhatian terhadap sektor ini menjadi sangat penting. Beberapa industri seperti garmen berfungsi sebagai maklon untuk pasar Amerika. Tarif tinggi dapat berdampak pada kelangsungan hidup industri ini, serta kualitas produk yang diekspor.